Wilayah Selat Taiwan memanas dan menjadi sinyal adu kekuatan besar di wilayah Asia Timur. Kapal pasukan militer Jepang atau SDF dilaporkan masuk ke jalur strategis pada Jumat 17 April dan memicu reaksi keras dari Beijing. Langkah Jepang ini dianggap China sebagai provokasi terbuka yang berpotensi memperuncing ketegangan di wilayah kawasan. Pemerintah China tak hanya sekedar keberatan secara diplomatik, melainkan membaca pelayaran tersebut sebagai bagian dari manuver strategis yang lebih luas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menilai tindakan Jepang merusak fondasi politik bilateral. Selat Taiwan bukan sekedar jalur pelayaran internasional, melainkan garis batas geopolitik yang dijaga ketat oleh China. Seusai masuknya pasukan militer Jepang, Komando Timur Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA dilaporkan mengerahkan kekuatan laut dan udara untuk memantau pergerakan kapal Jepang. China tak hanya melakukan pengawasan, melainkan bentuk demonstrasi kesiapan tempurnya. Ia juga menegaskan bahwa setiap inci perairan di sekitar Taiwan berada dalam jangkauan respon militer Beijing. Jepang juga merespon pergerakan tersebut sebagai tekanan pada China di kawasan. Momentum ini menjadi semakin sensitif karena terjadi di bawah kepemimpinan Sanai Takaichi yang sejak awal telah mengirimkan sinyal keras terkait potensi krisis Taiwan. Korea Utara kembali meluncurkan rudal balistik pada Minggu 19 April. Peluncuran rudal balistik ini terjadi di tengah situasi memanas Amerika Serikat Iran. Rudal balistik itu dinilai sebagai gertakan untuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Aktivitas rudal intensif Pyongyang ini menjadi peluncuran keempat selama bulan April 2026. Mantan penasihat keamanan Presiden Korea Utara Kim Ki-chung buka suara terkait peluncuran rudal balistik itu. Ia mengatakan hal ini sebagai cara menunjukkan bahwa Korea Utara memiliki kemampuan membela diri. Pihaknya menyebut Korea Utara tidak akan seperti Iran yang dibombardir Amerika Serikat. Kim Ki-chung juga menyebut Korea Utara memberikan tekanan secara preemptif. Bahkan peluncuran rudal balistik ini dinilai untuk menunjukkan kekuatan Korea Utara. Terlebih, Amerika Serikat dan Korea Selatan dilaporkan akan segera bertemu serta berdialog. Antara peluncuran rudal Korea Utara juga terjadi saat Amerika Serikat dan Iran saling menuding pelanggaran gencatan senjata. Pasalnya Amerika Serikat menembaki dan menyita kapal Iran yang disebut menerobos blokade Washington di dekat Selat Hormuz. Militer Iran atau IRGC menembaki kapal tanker yang berupaya menyeberangi Selat Hormuz. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 18 April setelah penutupan kembali Selat Hormuz. Meski demikian, kapal tanker dan seluruh awaknya dalam kondisi selamat. Menurut laporan UK Maritime Threat Operation, kapal tanker tersebut ditembaki dua kapal perang IRGC. Kapal tanker itu didekati di 37 km timur laut Oman oleh dua kapal perang IRGC. Menurut laporan UK Maritime, tidak ada peringatan radio apapun sebelum kapal tanker ditembaki. Sementara itu, berdasarkan laporan terpisah dari sejumlah sumber mengatakan setidaknya ada dua kapal dagang yang ditembaki saat berupaya menyeberangi Selat Hormuz. Di sisi lain, Angkatan Laut Iran mengklaim mereka telah mengirimkan pesan radio terkait penutupan dan larangan melintasi Selat Hormuz.